sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk belajar dalam keadaan sehat. Anak-anak, pagi ini kita mau belajar pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Sebelum belajar, simak lagu berikut ini ya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyang kita dulu adalah seorang pelaut. Mengapa nenek moyang kita gemar mengarungi samudra, gemar melaut? Karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas. Wilayah Indonesia 2/3-nya berupa lautan dan 1/3-nya berupa daratan. Karena memiliki lautan yang sangat luas, sehingga Indonesia disebut negara maritim. Hal ini kita lihat dari letak astronomis dan geografis Indonesia yang telah kita pelajari minggu kemarin. Letak astronomis Indonesia berada pada garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan pada garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis Indonesia ini, Indonesia berada pada iklim tropis. Karena beriklim tropis, Indonesia memiliki beragam jenis flora dan fauna. Yang kedua, letak Indonesia secara geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, dan di antara dua benua Australia dan Asia. Mari anak-anak kita lanjut. Bagaimana pengaruh kondisi geografis di Indonesia? Indonesia disebut negara kepulauan dan juga negara maritim. Negara kepulauan karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau atau banyak pulau. Nah anak-anak, mari kita lanjut belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap budaya di Indonesia. Negara kepulauan adalah negara yang memiliki beribu-ribu pulau. Indonesia memiliki banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Contohnya ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan masih beribu-ribu pulau. Yang kedua, Indonesia disebut negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Apa pengaruh kondisi geografis terhadap budaya di Indonesia? 1. Adanya keragaman suku bangsa. Di Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Contohnya ada suku Jawa, suku Asmat, suku Baduy, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Yang kedua, keragaman bahasa. Di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Contohnya, kita berada di Pulau Jawa. Kita memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Orang Jawa berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya, bahasa Jawa. Ada lagi bahasa yang digunakan oleh suku Sunda, menggunakan bahasa Sunda. Dan masih banyak lagi bahasa yang ada di Indonesia. Namun, untuk komunikasi
secara nasional kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu religi atau kepercayaan. Di Indonesia memiliki bermacam-macam agama, atau ada 6 agama yang ada di Indonesia. 1. Agama Islam, 2. Katolik, 3. Kristen, 4. Hindu, 5. Buddha, dan 6. Konghucu. Anak-anak tahu tempat ibadahnya? Kalau agama Islam di mana? Agama Islam di masjid. Katolik dan Kristen di gereja. Hindu di pura. Buddha di wihara. Kalau Konghucu di kelenteng. Selanjutnya anak-anak cari juga apa kitab sucinya dari agama-agama tersebut. Keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Di Indonesia memiliki berbagai macam kesenian. Contohnya seni musik, seni sastra, seni rumah, seni tari, seni pertunjukan atau drama, dan sebagainya. Contoh seni pertunjukan misalnya ada wayang kulit, ketoprak, pantomim. Seni musik misalnya ada lagu daerah, jazz, pop, dan sebagainya. Itu keempat ciri keberagaman dari pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap negara maritim. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan dampak yang diakibatkan letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampaknya adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi dan interaksi menjadi lebih mudah. Contohnya komunikasi warga Indonesia dengan warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kenapa lebih mudah? Karena didukung oleh kemajuan teknologi. 2. Terjadinya pembauran percampuran antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, teknologi, dan pengetahuan. Nah, itulah anak-anak yang dapat kita pelajari pagi ini. Selanjutnya, dari penjelasan Bu Guru tadi, kita mengerjakan soal di LKS Sahabat Ilmu halaman 45. Yang A nomor 1 sampai 10. Tuliskan jawabannya di buku tulis. Terima kasih. Salam sehat selalu, semangat belajar. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.